Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor satu untuk jurnal yang ketiga, di mana di sini jurnalnya berjudul Studi Awal Ekstraksi Minyak Esensial Bunga Kemboja Putih atau Plumeria obtusa segar, perbandingan pengaruh metode ekstraksi terhadap komposisi ekstrak. Untuk permasalahan pertama yang ditemukan pada jurnal ini yaitu pada metode superkritik ini membutuhkan tekanan yang tinggi. Pada jurnal ini dia memvariasikan tekanan dan atau temperatur ekstraksi, di mana penggunaan tekanan tinggi dapat meningkatkan densitas pelarut dan solubilitas minyak. Pada tekanan tinggi yang mendekati atau melebihi titik kritis, densitas pelarut meningkat drastis dan mempengaruhi kekuatan pelarut yang menyebabkan peningkatan efisiensi ekstraksi dan mempengaruhi komposisi minyak menjadi lebih kompleks. Peningkatan tekanan hingga 4 kali lipat dari tekanan kritik fluida superkritik, densitas dapat digandakan sehingga mendekati densitas cairan. Sedangkan difusivitas dan viskositasnya menyerupai gas, sehingga selektivitas ekstraksi terhadap senyawa target dapat diperoleh oleh fluida superkritik dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, di sini ekstraksi CO2 superkritik itu dapat dilakukan pada temperatur rendah karena CO2 ini memiliki temperatur kritik mendekati temperatur ruang. Jadi solusinya di sini ia menyesuaikan suhu dan tekanan operasional dalam proses ekstraksi yang dapat membantu mengurangi tekanan yang diperlukan. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, yaitu transfer massa zat larut dalam fase padat dapat dipengaruhi oleh perbedaan kadar air. Jadi di sini pada sampel tertentu kandungan air itu dapat menjadi hambatan difusi CO2 superkritik dan zat yang terekstrak pada sampel tersebut karena kandungan air pada sampel dapat bersaing dengan zat larut yang ingin diekstraksi untuk untuk kontak dengan pelarut dan menurunkan yield ekstraksi. Di sini air dapat berperan sebagai modifier yang meningkatkan polaritas CO2 superkritik, membantu proses ekstraksi dalam membuka pori-pori, mengembangkan atau swelling matriks tumbuhan, dan memudahkan akses fluida superkritik terhadap analit. Namun, pada kadar air yang lebih tinggi, air bebas dapat mengisi pori-pori dan menghambat penetrasi N-heksana yang dapat mengurangi laju ekstraksi. Selain itu, air hanya dapat larut 0,3 sampai 0,35% di dalam CO2 superkritik, sehingga air dalam jumlah berlebihan dapat mengurangi kemampuan ekstraksi CO2 superkritik terhadap senyawa dengan polaritas rendah. Jadi solusinya itu kadar air yang cukup disarankan untuk proses ekstraksi yang lebih baik.